Karena itu telah dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Islam, negeri Islam ketika sudah semakin luas, setiap iklim ada pemimpinnya masing-masing, maka setiap pemimpin itu syah menjadi seorang pemimpin. Dan dia memiliki hak sebagai seorang imam dan khalifah. Dia penamaan syar'i dia syah dikatakan sebagai khalifah juga. Jelas ya? Syah dikatakan sebagai khalifah. Cuman mereka tidak tahu kesepakatan para ulama. Kenapa tidak tahu? Orang-orang jahil tidak belajar. Nanti kata belajar dan tahu keyakinan-keyakinan, maka tidak akan berucap seperti itu. Dan itu sama dengan ucapan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa semua pemerintahan yang di atas muka bumi ini tidak syah. Karena yang syah bagi mereka itu cuma imam 12-nya. Imam 12-nya sudah keluar, tapi masih bersembunyi di Gua Sirdap. Iya, masih bersembunyi di mana? Di Gua Sirdap. Sudah ratusan tahun tuh bersembunyi. Ya, mungkin bagus kalau ada yang kirim sinyal ke sana. Terus presiden Iran sekarang apa kedudukannya? Itu cuman qaim saja namanya. Orang yang menegakkan mewakili imam. Jelas ya? Jadi yang lainnya itu tidak ada yang syah bagi mereka. Itu ada di buku-buku mereka. Jadi jangan menyangka bahwa orang-orang Syiah ya menganggap pemerintah yang ada ini syah. Karena itu pemerintahan kaum muslimin yang mengerti bahaya Syiah itu pasti melarang Syiah masuk ke Indonesia, masuk ke negeri mereka. Sebab itu akan mengancam keutuhan negeri. Jelas ya? Demikian pula kalau ada yang berkata, ada yang melantik dirinya sebagai imam besar kaum muslimin. Ya. Masya Allah, imam besar kaum muslimin. Ya. Itu Pak Jokowi itu apa kedudukannya bagi mereka? Ini kita berbicara hukum syar'i. Hukum syar'i itu Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, itu imam kaum muslimin. Itu hukum syar'inya. Imam kaum muslim. Bahasa lainnya khalifah, bahasa lainnya. Jelas ya? Silahkan mau dibahasakan apa? Karena itu hati-hati. Di sini saya melihat banyak dari sebagian di tokoh-tokoh di pemerintahan keliru. Ketika ada khilafah, seakan-akan khilafah ini hal yang harus dia perangi semuanya. Dia tidak tahu bahwa presiden juga khalifah dalam pandangan syariat. Ya, akhirnya dikerjai oleh orang-orang yang menunggangi. Ya, digambarkanlah bahwa pemerintah ini memang betul-betul anti-Islam. Ya, jelas ya? Padahal keliru cara memahaminya. Itu perlu diluruskan. Jadi pemahaman khilafah Hizbut Tahrir itu sesat, menyesatkan, tidak ada dalam syariat seperti itu. Jelas ya? Tapi konsep khilafah itu bagian dari Islam. Jangan ada yang berucap buruk tentangnya. Sebab berucap buruk menolak syariatnya itu bisa mengeluarkan dari keislaman. Kalau dia seorang muslim yang mengucapkannya. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari agama. Di dalam hukum Islam, ini negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang muslim, itu disebut khilafah namanya. Pemimpinnya disebut apa? Khalifah. Ya. Itu di dalam hukum syar'i. Dan itu ada di bahasa-bahasa para ulama as-salaf. Saya bisa tunjukkan dari buku-buku para a'immatul hadits. Ya, karena itu yang dekatnya misalnya Imam Qutaibah bin Said. Ya. Imam Qutaibah bin Said ini guru Imamul Bukhari, guru Imam Muslim, guru Imam Ahmad. Ya. Bahkan seluruh penulis kutubus sittah meriwayatkan hadits Qutaibah bin Said. Jelas ya? Beliau menukil keyakinan, kesepakatan para ulama ahli sunnah dalam akidahnya. Salah satunya beliau katakan wal jama'atu ma'a kulli khalifah, berjamaah bersama setiap khalifah. Dan dimaklumi dari masa Imam Ahmad sebelumnya, ya, itu sudah kaum muslimin itu tidak dipimpin oleh satu orang lagi, sudah ada wilayah-wilayah. Di masa ada pemerintahan di Syam, kemudian ada pemerintahan juga di Mekah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu syah dua pemerintahan waktu itu. Dua syah dua pemerintahan. Dua waktu itu Abdullah bin Umar berbaiat kepada Abdullah bin Zubair. Jelas ya? Ketika Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dia sudah berkuasa, maka Abdullah bin Umar membaiat Abdul Malik bin Marwan untuk menjaga kebersamaan. Dan itu prinsip-prinsip ahli sunnah. Ada ya? Jadi jangan mengatakan bahwa pemerintah itu harus satu saja.
Ya. Kemudian tidak boleh di dalam sebuah negeri ada yang mengatakan dirinya imam selain dari pimpinan negara. Sebab kalau dia berkata seperti itu namanya dia ingin memecah belah sebuah negeri. Itu kalau ada yang melantik dirinya imam besar kaum muslimin di dalam negara, dan itu di Saudi Arabia, ya, hukum Islam yang dijalankan, itu hukumannya dipenggal lehernya. Itu hukum syar'i, ya. Karena Nabi SAW yang bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Man atakum wa amrukum jami' yuridu ay yashqa asal muslimin fadribu unuqal akhiri minhuma kainan mankan." Kata beliau, siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maka penggallah leher orang yang terakhir datang, siapapun dia. Itu perintah Nabi SAW. Ini konsep kenegaraan, konsep kepemimpinan, ya, konsep jamaah jelas di dalam agama. Prinsip-prinsip besar. Dan di situ kaum Khawarij menyelisihi di dalamnya. Baik.